Oh, sorry. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Suaranya bisa didengar dengan jelas? Bisa Pak, jelas Pak. Oke. Kita mulai Pak Arif. Iya Pak, nanti kalau ada Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang PSMK, Bapak Irwan Panggabean, STMH, kemudian Bapak Kasih peserta didik dan pembinaan kesiswaan. Kasih kesiswaan ya, Bapak Arif Salman, dan stafnya Bapak Ari Mustafa yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati juga Ketua MKKS Kota Batam, Karimun, Ketua MKKS Tanjung Pinang, Bintan, kemudian Tiga dan Anambas yang telah bergabung dengan kita, beserta seluruh kepala sekolah dan juga pembimbing lomba. Pada siang hari ini kita mengadakan rapat sekaligus sosialisasi teknis pelaksanaan LKS tingkat provinsi. Pertemuan pada hari ini merupakan tindak lanjut pertemuan antara Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hari ini diwakili Bapak Ari Salman dan Bapak Ari Mustafa, dan juga ketua-ketua MKKS Kabupaten Kota. Nah, karena sudah ada keputusan pada rapat yang lalu, maka pada hari ini kita tinggal mensosialisasikan saja. Nah, baik, gitu Pak Arif, kami langsung presentasikan Pak Arif. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Gini Bapak, kami presentasikan aja sampai selesai. Nanti untuk tanya jawab nanti akan didampingi oleh Pak Ari Salman bersama Pak Ari Mustafa. Atau mungkin Pak Arif dulu, buka dulu Pak, gimana Pak? Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua MKKS Kabupaten Kota se-Kepri, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, pada kesempatan ini izinkan kami membicarakan masalah sosialisasi, kemudian pendaftaran peserta LKS tingkat Provinsi Kepulauan Riau melalui Zoom meeting yang rencananya akan kita adakan dalam waktu dekat. Mungkin pelaksanaan ini secara teknis berbeda dengan tahun yang lalu. Kenapa saya dikatakan demikian? Karena tahun ini kita harus mengirim putusan atas nama Provinsi Kepri ke tingkat nasional dengan kondisi COVID-19. Jadi kita harus melakukan seleksi dengan di tengah COVID-19 ini, berarti kita secara teknis melakukan pertemuan. Jadi kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara online. Nah, jadi akan kita lakukan secara offline, kemudian kita coba membahas bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana proses seleksinya, bagaimana proses pengiriman ke tingkat nasional yang direncanakan akan kita laksanakan di bulan Oktober di tingkat nasional. Makanya kita melaksanakan di tingkat provinsi kira-kira seperti apa. Kalau memang banyak pesertanya, kita lakukan seleksi tingkat peserta didik. Tapi kalau mungkin ada satu cabang atau beberapa cabang yang memang peserta didiknya tidak banyak, mungkin kita ngambil keputusan bersama kira-kira bagaimana cara kita mengirimkan keputusan di tingkat provinsi. Saya rasa itu aja Pak Agus. Mungkin Pak Agus silakan untuk mempresentasikan bagaimana kita mendapatkan bibit-bibitnya. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik. Presentasi kami ini sebenarnya bersumber dari edaran yang disampaikan oleh Pak Ari Salman selaku Ketua LKS tingkat provinsi dan Pak Ari Mustafa yang ditangani oleh Kepala Dinas.
Jadi kami hanya mereview ulang saja Bapak Ibu sekalian ya. Di mana nih belum? Bentar Bapak Ibu ya. Buka dulu. Agak lelet ini handphonenya, bentar. Laptopnya agak lelet. Agak loadingnya agak lambat. Nah, tadi ini. Bentar, Arif. Nah, nggak mau. Sabar Pak Agus, pelan-pelan, pasti bisa. Oh ya, oke. Gimana? Bapak Ibu udah bisa dibaca? Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami mewakili Ketua LKS tingkat provinsi Bapak Arif Salman beserta Bapak Arif Mustafa sedikit menyampaikan sosialisasi hasil keputusan rapat antara Ketua MKKS Provinsi Kepulauan Riau bersama Ketua MKKS Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau bersama perwakilan beberapa kepala sekolah. Jadi pada rapat pada saat itu hanya beberapa saja, tidak seluruhnya. Namun pada rapat siang hari ini, karena sifatnya ini menyampaikan informasi dan sosialisasi sekaligus pendataan, maka kami undang seluruh kepala sekolah SMK, seluruh ketua MKKS, bersama sekaligus pembimbing lomba. Karena waktu kita yang sangat singkat dan terbatas, maka kita bekerja lebih cepat lagi aja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli. Ini Bapak Ibu ya, minggu ketiga bulan Juli dilaksanakan. Nah, kemudian LKS tingkat nasional akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Nah, kemudian pendaftaran LKS SMK tingkat Provinsi Kepri tahun 2021 ini pada setiap kabupaten kota. Ini ada dua skema. Yang pertama mendaftar ke ketua MKKS kabupaten kota masing-masing. Silahkan ini ya, mendaftar ke ketua MKKS kabupaten kota masing-masing. Kemudian ketua MKKS kabupaten kota mengirimkan rekap pendaftaran peserta LKS kepada Bapak Arif Mustafa melalui email di sini nih Bapak Ibu sekalian. Nanti presentasi ini kami share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Atau melalui Sekretaris MKKS Provinsi Bapak Deden Suryana. Oke. Namun ini kami membuat yang lebih cepat lagi karena waktu kita sudah terbatas. Ini tanggal 28 Juni. LKS tingkat provinsi tanggal minggu ketiga bulan Juli, sehingga pendaftaran LKS tingkat provinsi ini sudah kami koordinasi dengan Ketua LKS Bapak Arif Salman. Ini secepat mungkin, kalau bisa sebelum tanggal 30 atau selambat-lambatnya tanggal 10 Juli pendaftaran peserta LKS.
Nah, kemudian untuk pendaftaran boleh melalui link ini atau seperti link join Zoom yang kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Di situ kan ada link pendaftaran LKS. Link pendaftaran LKS itu langsung tersimpan ke email Bapak Ari Mustafa. Jadi pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan jika melalui Google Form, maka pendaftaran tersebut malah langsung kepada Bapak Ari Mustafa. Namun silakan kalau Ketua MKKS mungkin mengkoordinir dulu, kemudian mengatur strategi dulu, perwakilan bidang lomba SMK mana, perwakilan bidang lomba A SMK mana, sehingga diatur dulu oleh Ketua MKKS Kabupaten Kota, ini juga dipersilahkan. Nah, ketentuan pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Kepri 2021. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Kepulauan Riau nanti dilaksanakan mayoritas secara daring. Ya, kalau mau luring ya beberapa bidang lomba saja. Tapi kemungkinan malah semua bidang lomba dilaksanakan secara daring. Ya, seperti biasa menerapkan protokol kesehatan ya dengan 5M. Nah, ketentuan umum sistem dan mekanisme lomba dilaksanakan di sekolah secara daring atau luring. Peserta mengikuti lomba dari sekolah didampingi oleh unsur sekolah, guru, pelatih, instruktur. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang sama oh iya, dulu. Ini nih. Kemudian persyaratan berikutnya seperti biasa, nanti bisa kami share ini, memiliki NISN dan terdaftar di dalam data pokok pendidik dan kependidikan. Kemudian terdaftar sebagai salah satu SMK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian bagi peserta yang sudah mengikuti LKS tingkat nasional pada tahun sebelumnya, baik yang mendapat juara maupun tidak mendapat juara, tidak dapat mengikuti LKS Provinsi tahun 2021. Nah, seperti ini nanti, kalaulah mungkin ada dilema, ada perbedaan pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian, silahkan nanti ditanyakan. Di sini nanti ada Pak Arif Salman sebagai Ketua LKKS, kemudian Pak Ari Mustafa sebagai stafnya, ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Peralatan, bahan, sarana, dan prasarana. Peralatan, bahan, sarana, dan prasarana yang digunakan dalam LKS tingkat Provinsi Kepulauan Riau wajib disediakan, diadakan oleh peserta sekolah masing-masing yang mengikuti lomba sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan juri atau panitia. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang berat bagi kita semuanya, namun ini demi siswa kita, demi marwah sekolah kita, karena LKS itu adalah ajang lomba kompetensi yang sangat bergengsi bagi dunia SMK. Ya, sementara tahun ini anggaran di Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi ini minus, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak tercover biayanya secara keseluruhan, maka pelaksanaan lomba nanti yang secara daring, ini seluruh sarana prasarana, alat, nanti ditanggung oleh sekolah masing-masing. Jadi kalau Bapak dan Ibu ini sudah melangkah mendaftar, berarti sudah harus disiapkan semuanya sarana prasarana lomba tersebut dengan daring. Dan nanti juga akan kita pilah, nanti silakan Bapak Ibu ditanyakan juga, mana lomba yang kira-kira langsung ke nasional, Agus, tidak perlu. Agus. Ya, Sorry, Agus. Pak Iwan udah masuk, Agus. Pak Iwan udah masuk. Oke. Kita close dulu, Pak Arif, ya.
Ya, kasih kesempatan dulu sama Pak Iwan. Oke, silakan. Pak Iwan. Baik, Pak Iwan, selamat bergabung dengan meeting Zoom pelaksanaan LKS tingkat provinsi. Silakan, Bapak Kepala. Selamat bergabung kembali. Ya, ini agak terlambat. Coba Pak Arif sedikit apa yang mau sampaikan. Pak Kabit lah, kasih arahan kira-kira memang kondisi sekarang seperti yang tadi Pak Agus bilang, kita melaksanakan secara mandiri, dalam artian provinsi juga tidak banyak bisa membantu, kita betul-betul bekerja sama dengan MKKS untuk melaksanakan kegiatan LKS ini secara mandiri, kita bebankan ke masing-masing peserta. Itu sekedar informasinya Pak Iwan. Baik, makasih. Selamat siang semua para peserta rapat LKS, baik yang kepala sekolah SMK maupun yang mewakili. Sebagaimana kita ketahui, dari kemarin telah dilakukan juga rapat yang sama untuk menyikapi kendala dan persiapan-persiapan yang memang sama-sama kita ketahui. LKS tahun ini memang sangat menyedihkan dari sisi anggaran. Tapi jangan sampai juga menyurutkan semangat bagaimana kita juga khususnya Kepulauan Riau bisa mengikuti ini dengan kondisi yang ada, tentunya dengan supporting dari masing-masing perwakilan MKKS baik kabupaten kota maupun provinsi. Di sini ada Pak Agus Sarir, Kepala SMK 5 Batam, yang juga MKKS Kepri, yang saya yakin dan saya percaya bisa menyikapi hal ini. Karena konsep yang kemarin disampaikan oleh Pak Arif Salman kepada saya adalah ini bisa dibebankan ke masing-masing sekolah. Dan mungkin nanti kontestannya pun juga berada di sekolah. Ya kita mau bilang apa, suka tidak suka, ini kondisional yang ada. Kita harus siap. Bagaimana nantinya perolehan juara-juara dari masing-masing sekolah per provinsi sekalian, tetap kita dari Kepri bisa mewakili dari provinsi Kepri untuk ke ajang nasional. Mungkin bicara nanti ajang nasional kita akan pikirkan kembali, akan kita lagi perjuangkan, mudah-mudahan nanti di anggaran berikutnya kita bisa masukkan dan usulkan. Jujur kalau sudah sampai ke tingkat nasional, ini memakan biaya yang besar. Kita pahami kendala dan psikologis masing-masing sekolah yang mempunyai kendala-kendala terkait masalah biaya. Satu pesan saya terakhir, jangan lemah, tetap semangat. Kita berdayakan dan kita upayakan dengan kondisi yang ada. Dari hati kecil saya menyatakan bahwasanya insya Allah ini akan berhasil dengan baik. Walaupun tidak bisa maksimal, karena tidak seperti yang tahun-tahun lalu, kita ada mengirimkan peserta di satu tempat, di satu sekolah, di satu daerah, juga baik pesertanya maupun dari penilaian-penilainya. Tapi kali ini, di tahun ini memang kita sangat sedih. Ini kondisi yang ada, kita mau bilang apa? Kita kemas dengan secara bentuk lain, tapi tidak mengurangi semangat dari LKS ini tahun ini. Mungkin sementara itu dulu Pak Arif, nanti kalau ada tambahannya, saya pesan terakhir adalah terus semangat, terus lakukan yang terbaik untuk SMK, untuk kegiatan LKS di tahun 2021 ini. Baik, kepada Pak Arif dan Pak Agus Sarir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kembalikan ke Pak Agus untuk melanjutkan Pak Agus. Ya, gimana Pak Arif? Kita lanjutkan? Ya. Lanjutkan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Kabit. Terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan ini semangat semuanya, sehingga seluruh SMK di Kabupaten Kota Provinsi berperan aktif mengikuti LKS tingkat provinsi pada minggu ketiga bulan Juli dan bulan Oktober nanti tingkat nasional. Oke, kita lanjutkan sampai di persyaratan. Ini ya, baik. Kita ulang sedikit sampai di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini menegaskan juga yang disampaikan oleh Bapak Kabit SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Peralatan, bahan, sarana prasarana
yang digunakan dalam LKS SMK tingkat Provinsi Kepulauan Riau wajib disediakan atau diadakan oleh peserta atau sekolah masing-masing yang mengikuti lomba sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh juri atau panitia lomba. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dibebankan pada masing-masing peserta atau sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sudah tadi kita tegaskan kembali aja. Kemudian ketentuan lain-lain yang terkait dalam pelaksanaan lomba merujuk atau menyesuaikan dengan Juknis LKS Nasional ke-29 tahun 2021. Nah, ini adalah presentasi kami yang terakhir adalah daftar bidang lomba SMK tingkat Provinsi Kepri tahun 2021 di kabupaten kota. Nah, ini sama-sama kita telaah, sama-sama kita pelajari mana ini kira-kira yang akan dilombakan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, mana yang kemungkinan langsung ke nasional, karena pendaftar dari sekolah lain tidak ada, maka otomatis sekolah tersebut bisa langsung mengikuti LKS tingkat nasional. Nah, di sini bidang lomba kategori konstruksi, teknologi, bangunan dan agrobisnis, bricklaying, teknik instalasi listrik, electrical instalasi, kabinet making, kemudian teknik pemasangan tegel keramik dinding, lantai, kemudian landscape dan pertamanan, pemasangan instalasi pipa air dan pemanas, plumbing and heating, kemudian teknik tata udara pendingin, teknologi peternakan. Nah, ini yang bidang kategori konstruksi, teknologi bangunan, dan agrobisnis. Kemudian kategori seni kreatif dan fashion, teknologi mode, teknologi desain grafis, teknologi tekstil, kemudian teknik perancangan model 3 dimensi, 3D game art. Nah, kemudian bidang lomba IT nih, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi informasi perangkat lunak untuk bisnis, IT software solution for business, kemudian IT network system administrasi, cloud computing, cyber security, web teknologis, online marketing, informasi network kabinet, kabel ini ya, ini untuk bidang lomba IT. Kemudian bidang lomba teknologi informasi dan komunikasi berikutnya lagi, ya, otomasi mesin perkakas atau CNC milling dilombakan, ya, kemudian CNC turning, bubut, elektronik, industrial control, mechanical engineering, CAD, kemudian mekatronik, mobil robotik, kemudian teknik percetakan plastik, prototype modeling, welding, teknik pengukuran metrologi, kemudian farmasi. Yang berikutnya, bidang lomba kategori pariwisata dan layanan sosial individu, tata kecantikan, beauty terapi, kulineri, cooking, hotel resepsionis, kemudian kue pastry, berikutnya di restoran service, food teknologi, tourism industry, kemudian health and social care, hairdressing. Kategori lomba bidang transportasi, teknologi perbaikan bodi mobil, auto body repair, teknologi otomotif mobil, teknik pengecatan mobil, car painting, nautika, teknik perawatan dan perbaikan sepeda motor. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hasil keputusan rapat antara Ketua LKS tingkat provinsi
beserta staf diwakili oleh Bapak Ari Salman dan Pak Ari Mustafa beserta Ketua MKKS Provinsi dan Ketua MKKS Kabupaten Kota yang lalu. Ini hasilnya kami sosialisasikan. Kemudian hasil rapat tersebut juga sudah disahkan oleh Kepala Dinas, tinggal kita melaksanakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin akan ada tanya jawab. Namun sebelum ke sana mungkin ada penguatan dari Pak Ari Salman. Nah, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk pendaftaran silahkan nanti dikumpulkan di Ketua MKKS Kabupaten Kota dahulu, silahkan. Nanti diatur masing-masing sekolah mengikuti lomba apa, itu diatur. Atau langsung mengisi Google Form di link yang telah kami siapkan, itu langsung masuk ke email Bapak Ari Mustafa. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ari Salman dan Bapak Ari Mustafa. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita langsung ke tahap berikutnya. Kalau menurut saya begini, kan tadi sudah diinformasikan masing-masing cabang atau bidang lomba yang akan kita ikuti di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Jadi saya mohon kepada MKKS yang ada di kabupaten kota dapat mendata di masing-masing kabupaten kotanya. Kira-kira misalnya contoh nih, Tanjung Pinang dari SMK 1, kemudian kira-kira cabang lomba apa saja yang bisa mereka ikutin, SMK 2, SMK 3 sampai dengan SMK 5. Begitu juga dengan swastanya, ya kan, SMK Pembangunan. Setelah nanti dapatlah datanya, jadi ada beberapa peserta yang memang secara kemampuan, baik itu siswanya, sekolahnya, kemudian masalah dananya, itu mampu. Setelah dapat, kita data, nanti baru kita merger dengan kabupaten kota yang lain. Sehingga di situ dapatlah nanti kita pertemukan berapa peserta yang akan ikut di dalam memperebutkan tiket nasional dari masing-masing kabupaten kota. Itu langkah yang harusnya kita ambil segera mungkin. Kemudian kalau memang nanti jumlah pesertanya banyak, kita lakukan nanti seleksinya seperti apa. Kalau jumlah pesertanya sedikit, kita lakukan seleksi seperti apa. Nah, saya rasa itu aja. Jadi saya kembalikan kepada masing-masing kabupaten kota, kira-kira bisa nggak mendata satuan pendidikan yang ada di wilayah masing-masing untuk menentukan siapa yang bisa ikut dan siapa yang tidak. Saya rasa itu aja, Pak Agus. Terima kasih. Belum di-mute, Pak Agus. Ya, mohon maaf. Pak Arif. Iya, Pak. Ya, untuk berikutnya pendaftaran LKS ini ke Ketua MKKS Kabupaten Kota atau langsung Kepala SMK atau Ketua Bidang Lomba mengisi link pendaftaran yang sudah dibuat oleh Pak Ari Mustafa, sehingga langsung SMK yang mendaftar lomba tersebut langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi. Bagaimana Pak Arif? Jadi ini, kalau menurut saya mungkin dapat dikoordinir dulu melalui MKKS. Nah, tapi kalau memang misalnya MKKS-nya tidak bersedia, ya kan, bisa masuk ke Google Form yang dibuat oleh Pak Ari. Tapi secara prinsip, saya menyarankan melalui MKKS, biar ada koordinasi. Jadi MKKS juga tahu kemampuan masing-masing sekolah. Oke, baik. Baik, mohon maaf ini. Bapak Ibu Ketua MKKS, sama-sama kita mendengar yang disampaikan oleh Bapak Ari Salman tadi, bahwa untuk pendaftaran nanti akan disiapkan dulu oleh Ketua MKKS, ya. Namun nanti kalau Ketua MKKS menyampaikan langsung saja ke provinsi, ya silahkan nanti masing-masing Ketua Bidang Lomba atau
ke Kepala SMK dapat langsung mengisi link Google Form pendaftaran LKS yang sudah kami share tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, silakan yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan sepuasnya agar tuntas permasalahan pada hari ini, permasalahan LKS. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Gimana untuk LKS? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Mumpung di sini ada Ketua LKS tingkat provinsi, Bapak Ari Salman, Bapak Kepala Bidang PSMK, Bapak Iwan Panggabean, dan Sekretaris Bapak Ari Mustafa. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas? Permisi Pak Agus, izin bertanya. Oh iya, mohon maaf, dari mana Pak? Dari SMK Negeri 1 Batam Pak. Dari SMK Negeri 1 Batam atas nama Yuni. Iya. Ya, Yuni Miranto. Silakan Yuni. Baik Pak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai yang tadi sudah dipaparkan dengan Pak Agus terkait dengan peserta bidang lomba yang tidak bisa mengikuti itu kan, yang sudah pernah maju tingkat nasional, walaupun dia juara ataupun tidak juara, seperti itu Pak ya. Kalau misalnya bidang lombanya beda ataupun tidak sama gitu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tingkat provinsi kemarin dia tidak berhasil, apakah di tahun berikutnya masih juga bisa tampil seperti itu Pak? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya sekarang. Oke, baik Pak Ari Salman. Ini kayaknya kalaulah ini tidak ada larangan dari tingkat nasional, sebaiknya ini dari provinsi mengizinkan saja Pak peserta LKS yang sudah maju tingkat nasional, misalnya tidak juara, kita ikutkan sekali lagi. Karena dia skillnya sangat tinggi, kemungkinan untuk juara tingkat nasional masih memungkinkan. Jadi ini mungkin kalau di nasional tidak ada rambu-rambu larangan, maka ini sebaiknya kita izinkan saja yang pernah lomba ikut nasional. Demikian juga yang nomor 2, pertanyaan dari Juni, yang pernah ikut LKS tingkat provinsi, boleh nggak ikut lagi di tingkat provinsi? Silakan Pak Arif. Jadi gini Pak, kan kita harus mengacu kepada Juknis nasional. Kurang dekat dikit Pak Arif. Untuk provinsi, kurang dekat dikit. Mohon maaf Pak Arif, kurang dekat dikit. Oke, ini kita mengacu kepada Juknis nasional, ya kan? Juknis nasional, kita mengacu kepada Juknis nasional. Kalaulah memang dia sudah pernah ikut, kemudian walaupun dia juara atau tidak juara, maka dia tidak boleh ikut lagi. Itu kita kalau misalnya nanti kita kirim, seandainya dia juara di protosoran jadi masalah. Kecuali saya belum ngeh nih Pak. Mungkin dia ngikut di bidang lomba A, kemudian dia ikut lagi di lomba bidang B. Apakah boleh atau tidak? Nanti saya dapatkan informasinya Pak. Nanti saya kabari. Terus untuk yang provinsi, kalaulah dia sudah pernah ikut provinsi, sekarang mau ikut lagi boleh saja, asal dia tidak juara 1. Gitu Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya gitu Pak Yuni ya. Oh baik Pak, terima kasih Nanti Pak. untuk kepastiannya, tapi secara Juknis memang seperti itu. Tapi nanti mau dicek kembali oleh Pak Yuni. Tapi kalau yang tingkat provinsi asal tidak juara 1 boleh tadi. Itu Pak Salman ya. Assalamualaikum Pak Gus. Salam ya. Dari silakan Pak. Dari Batam. Ya, aku nggak muncul wajahnya. Pak Mus ya suaranya. Ya. Oh, Ketua MKKS Kota Batam. Silakan, Ketua. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ari Salman dan
Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ketua MKKS Kepri Pak Agus Haril. Mungkin sebagai masukan saja, pengalaman kita dulu di tingkat nasional. Yang pertama adalah memang anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan tingkat nasional dulunya, dia tidak juara, itu memang tidak diperkenankan lagi untuk ikut. Nah, begitu juga mungkin saran ini Bapak ya, yang tingkat provinsi, walaupun tidak juara, dia pernah dulunya mengikuti kegiatan. Nah ini supaya ada regenerasi bagi anak-anak yang lain memiliki peluang gitu loh Pak. Tapi kalau itu aja terus kita sodorkan untuk melakukan ikut lomba, jadi bagaimana yang lain-lainnya? Berarti mereka tidak ada regenerasi untuk pelaksanaan mengikuti kegiatan LKS. Jadi kita kasih peluang lah bagi yang lain gitu kan. Mungkin mereka sudah mengikuti tapi ya nasibnya belum juara, belum apa gitu kan. Kita kasih kesempatan bagi siswa-siswa kita yang lain lagi. Mungkin itu aja Pak. Yang kedua, yang tadi Bapak bilang ada, Pak Arif bilang apa ya, kemarin dia bidang lomba lain ikutnya, sekarang bidang lomba lain gitu ya. Nah pada prinsipnya waktu itu saya pernah hadir di Lombok mengikuti kegiatan tingkat nasional. Ada memang dipermasalahkan tentang hal itu. Cuma alasannya kalau di nasional yang dilombakan itu kan kompetensinya, keahlian skillnya, bukan jurusannya. Apa tidak kalau mereka itu mampu, walaupun jurusannya berbeda, tapi dia punya skill kompetensi yang mumpuni gitu, bisa untuk mengikuti, ya silakan saja. Karena waktu dulu begitu Pak. Contohnya begini, kami dulu kan di kesehatan, di keperawatan waktu itu. Nah, dipermasalahkan oleh perawatan sosial. Nah, ini kan harusnya kan perawatan sosial yang ikut, bukan perawatan klinik gitu kan, atau asisten keperawatan. Tapi waktu itu saya sampaikan, ini kan yang diperlombakan kan skillnya. Apapun jurusannya, tapi kalau anak itu mampu, ya silakan. Akhirnya disetujui oleh tingkat nasional, semuanya bisa ikut. Itu aja Pak Arif, pengalaman kami waktu di nasional. Oh ya. Terima kasih. Oke Pak Mus, terima kasih banyak ini sebagai catatan. Terus untuk pendaftaran bagaimana? Ini Ketua MKKS Kota Batam, dari peserta langsung mengisi link pendaftaran LKS langsung ke provinsi atau mendaftarnya ke Ketua MKKS Kabupaten Kota masing-masing dulu? Kalau Batam bagaimana? Kalau hemat kami, kan itu sudah ada linknya, sudah ada sekretaris MKKS Kepri, yaitu Pak Deden Suryana gitu ya. Kalau untuk mempermudah, memperlancar, langsung saja Pak, karena di link ini juga kan Bapak ada menyediakan suatu form ya, form yang harus diisi setiap sekolah, sehingga itu kan bisa masuk langsung gitu lah. Jadi hemat kami ya langsung aja Pak, langsung ke MKKS Kepri, yang di situ kan sudah ada Pak Deden Suryana, jadi bisa langsung masuk ke sana Pak. Oke, baik. Jadi kalau dari Ketua MKKS Kota Batam, ini pendaftaran LKS langsung mengisi Google Form. Kalau Google Form itu langsung ke emailnya Bapak Ari Mustafa, langsung ke Distrik Provinsi Kepulauan Riau. Gitu, Ketua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini terkait dengan nanti teknis pelaksanaan lomba Pak. Ini kan kalimatnya adalah mendekati, sudah tinggal berapa minggu lagi. Untuk kepastian nanti masalah pelaksanaannya boleh di mana saja, kan daring nih. Berarti
apakah di sekolah masing-masing bisa, kemudian apakah bagaimana dengan kisi-kisinya, bagaimana dengan apa yang mau dilombakan, termasuk juga bahan-bahannya kan setidaknya dari sekarang ini sudah harus disusun gitu Pak. Itu gimana Pak? Jadi gini Pak, makanya kami belum bisa membicarakan ke lebih lanjut karena kita mesti lihat dulu data pesertanya Pak. Misalnya contoh, kalau data pesertanya banyak, bagaimana teknisnya? Kalau peserta sedikit, bagaimana teknisnya? Itu nanti tergantung kondisi pesertanya Pak. Oh, berarti nanti tunggu data semua ada, baru nanti bisa seperti apa kita bahas kembali gitu Pak ya? Benar. Jadi tanpa data, misalnya contoh lah tadi saya bilang, ada satu bidang lomba, ternyata hanya ada 2 peserta dari Kepri. Nah, ini teknisnya akan berbeda dibandingkan dengan satu bidang lomba. Nanti kalau dihitung-hitung ada, anggaplah saya bilang ada 20 peserta. Itu teknisnya mungkin berbeda Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum Pak Arif. Ya, Waalaikumsalam. Sedikit bertanya lagi Pak. Boleh? Tentang kegiatan lomba untuk tahun ini, apa namanya istilahnya tuh, langkah step by stepnya dalam tindakan apa namanya tuh, prakteknya itu sudah ada belum itunya ya, petunjuknya gitu loh. Jadi sehingga mungkin bisa dipelajari bagi anak-anak kita atau di sekolah nantinya. Takutnya berbeda petunjuk sama yang tahun kemarin gitu. Ada nggak yang terbaru Pak? Kalau Bapak tanya itu, juknis LKS-nya kita sudah punya Pak. Ya. Juknisnya, tapi saya belum lihat apakah kisi-kisi daripada juknis ataupun bidang lomba itu sudah dikirim apa belum, saya tidak tahu Pak. Tapi nanti kami cek lagi Pak. Jadi saya juga berharap pada saat nanti kita melaksanakan tingkat provinsi minimal atau mendekati sama lah kisi-kisi dengan di tingkat nasional gitu Pak. Ya harus begitu Pak. Jadi sehingga nanti kalau anak itu juara masuk ke tingkat nasional tidak kaku lagi gitu, tidak canggung. Sudah Pak. Sesuai dengan standar nasional gitu lah Pak. Iya Baik, Pak. terima kasih Pak. Ditunggu Pak ininya. Iya Pak. Mungkin ada yang lain? Jadi ini untuk berikutnya Pak Arif, ini yang harus segera kita siapkan karena waktunya tinggal sekitar 3 minggu lagi. Ini adalah juknis teknik pelaksanaan lomba, karena ini kan daring Pak, daring. Jadi misalnya lomba desain grafis atau lomba pembuatan web. Nah kalau daring itu teknisnya bagaimana itu Pak, yang disyuting apa gitu kan, belum ada gambaran semua kita ini Pak. Mungkin kalau makanya ini kalau bisa Bapak Ibu guru yang sudah pernah mendampingi lomba LKS secara daring tingkat nasional, ini harusnya kita rangkul ini Pak Arif, kita undang untuk menjadi panitia LKS tingkat provinsi ini. Karena hanya mereka lah yang tahu teknik pelaksanaan lomba LKS secara daring. Demikian Pak Arif. Ya. Jadi gini, Pak Agus, yang Pak Agus katakan itu benar. Jadi kami juga akan berkoordinasi dengan pusat untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk tingkat provinsinya, Pak. Jadi saya juga berharap orang pusat dapat berkoordinasi dengan kita secara baik sehingga data-data yang kita minta itu dapat kita peroleh, Pak. Ya. Nah, paling kita sepakat tanggal 10 kita cut off untuk pendataan. Jadi di atas tanggal 10 kita sudah tidak menerima lagi data. Sehingga dari situ kita bisa bergerak kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus kita laksanakan. Ya, ya. Baik. Oke, Bapak Ibu sepakat ya. Jadi cut off pendaftaran LKS tingkat provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli. Bapak Ibu kalau tanggal 11 Juli berarti sudah tidak bisa lagi daftar. Itu Pak Arif ya.
Oke, baik. Gimana Pak Arif? Bapak Ibu ada lagi yang dipertanyakan? Sudah sepakat? Sampaikan nanti yang Bapak Ibu kepala sekolahnya tidak hadir. Bapak Ibu pembimbing lomba tolong disampaikan. Nanti kami share ini presentasi tadi. Yang intinya bahwa lomba dilaksanakan secara daring. Pendaftaran langsung ke link Google Form Provinsi. Cut off tanggal 10 Juli. Dan seluruh alat, seluruh biaya pelaksanaan LKS tingkat provinsi ditanggung oleh sekolah masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih. Cuman kami menegaskan bahwa Samsul. Ini Bapak Samsul Hadi, Ketua MKKS Kabupaten Kota Dabo Singkep. Silakan Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali Pak ya, untuk pendaftarannya mungkin lebih sederhana lagi. Setiap sekolah langsung masuk ke linknya MKKS Kepri Pak ya. Kemudian sebelum tanggal 10 itu kalau bisa Pak, kami adalah sedikit pencerahan bagaimana sistem lomba yang memakai daring ini. Jadi ini sebagai gambaran kepada pembina LKS kami siap atau tidak dengan sistem yang ada seperti saat ini. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada semacam cara atau teknis dan sebagainya Pak. Itu saja. Jadi kami punya penguatan kepada pembina LKS apakah kami bisa lanjut atau tidak. Kemudian kalau tadi saya melihat atau mendengarkan apakah yang itu mengikuti ini, apakah sesuai jurusan yang ada, apakah boleh jurusan ini tapi ikut bidang yang lain. Nah itu yang perlu dipertegas, karena ini pernah dilaksanakan dulu kami mesin itu tidak boleh ikut CABD misalkan dulu, nah, hanya khusus untuk teknik sepeda motor saja, jadi kami dulu pernah tidak boleh. Apakah ini masih sama dengan dulu? Terima kasih, itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Nah ini memang betul ini Pak Arif yang disampaikan, karena kita tadi masing-masing kepala sekolah itu sepertinya tidak tahu juga apa yang harus dilakukan kalau lombanya secara daring. Ya, lombanya dilaksanakan secara daring itu kameranya apa yang harus disiapkan, teknik fotonya itu apakah 3 dimensi atau 2 dimensi, dalam bentuk foto atau video. Nah, seperti itu Pak Arif. Jadi seperti Pak Samsul sampaikan tadi, kalau bisa sebelum cut off tanggal 10 tadi, sudah adalah, kira-kira adalah, itu kan teknik pelaksananya samakan aja Pak Arif dengan nasional. Karena nasional dulu kan daring aja, jadi kita adopsi aja teknik pelaksanaan lombanya. Nah, kemudian yang kedua itu memang perlu ada penegasan dari Ketua LKS, peserta LKS itu apakah harus sama dengan jurusannya. Misalnya untuk jurusan hotel, bisa nggak ikut lomba welding? Nah, kalau bisa, ya bisa aja gitu Pak. Kalau tidak, ya tidak bisa. Ya, jurusan welding ikut lomba cooking, masak. Bisa nggak seperti itu? Silakan Pak Arif. Oh ya, untuk penjelasan berikut saya serahkan ke Pak Ari Mustafa Pak. Terima kasih Pak Agus. Gini, untuk pelaksanaan LKS tingkat nasional tentunya kita merujuk ke Juklis Nasional. Tingkat provinsi, Juklis Nasional kita rujukannya untuk tata cara pelaksanaannya. Untuk sebagai gambaran nanti kami share untuk yang Juklis Nasional. Di situ ada beberapa tata cara untuk pelaksanaan LKS tingkat nasional yang dilaksanakan daring. Ya, ukuran yang diperlukan, terus kamera yang dibutuhkan, beberapanya kapasitasnya ada. Nanti kami akan rangkum dari Juklis Nasional juga untuk yang Juklis tingkat provinsi. Kemudian untuk yang cabang lomba, kita tentunya akan merujuk ke tingkat nasional juga. Sekilas kami lihat di Juklis Nasional itu ada rambu-rambunya.
Jadi umpamanya untuk lomba bidang welding yang boleh ikut jurusan ini, jurusan ini ada. Untuk perhotelan juga seperti itu. Jadi tidak kita untuk jurusan yang ikut lomba dalam bidang tersebut, kita ngerujuknya rambu-rambu di Juknis Nasional. Jadi ada spesifiknya, maksudnya ada jurusan yang diperbolehkan untuk lomba di bidang tersebut. Seperti itu Pak Agus, gambaran Pak Agus. Oke, baik. Jadi kira-kira sebelum tanggal 10 itu Juknis atau teknik pelaksanaan lomba daring sudah bisa di-share Pak kira-kira? Insya Allah bisa Pak. Sebelum tanggal 10 nanti secepatnya kita share. Karena itu kan berkaitan dengan kamera yang harus kita siapkan, terus teknis pengambilan video. Ya. Sebagai gambaran nanti bisa dilihat di Juknis yang nasional yang sudah ada. Hampir sama persis seperti itu, nanti kita akan ambil dari situ juga. Baik. Begitu juga jurusan-jurusan yang boleh mengikuti bidang lomba tertentu. Ada itu Pak Agus. Baik. Terima kasih Pak Arif. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan? Pak Arif Salman. Ya, Pak Kabit. Ya, Pak. Silakan Pak Kabit. Saya pikir sistem perlombaan online dengan media Zoom itu nantinya juga bisa dilaksanakan. Karena kalau bicara masalah kamera, saya pikir setiap sekolah juga pasti akan mampu untuk mengadakannya. Toh juga tidaklah mahal. Nanti Pak Arif Mustafa, kita buat sentral nanti di ruang bidang SMK nanti aja. Kita sentralisasi di situ, kita hubungkan nanti ke semua masing-masing sekolah yang pesertanya ada, yang ikut. Saya pikir tidak makan biaya yang mahal. Jadi tidak usah terlalu lama menunggu Juknis. Kita buat saja versi adopsi improvisasi yang akan kita lakukan. Kalau semuanya sebab menunggu nanti terlalu lama. Persiapan nanti dari pihak sekolah menunggu tanggal cut off tanggal 10 nanti pada sibuk mulai mempersiapkannya. Dan sekarang saja kita udah bisa ancang-ancang gitu. Dengan modal sebuah laptop, kamera yang saya pikir tidak mahal kok. 2 sisi boleh dari sisi kanan, sisi kiri. Nah, nanti kita juga akan buat Pak Arif dan saya nanti di ruangan bidang SMK kan cukup besar tuh. Kita sentralkan semua untuk situ. Saya pikir itu aja Pak Arif, Pak Agus. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kabit. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Sudah cukup jelas? Pak Arif, monitor Pak Arif. Ya Pak Kabit. Ya. Jadi kisi-kisinya sudah boleh disampaikan sekarang saja. Nggak usah menunggu sampai Juknis yang dari pusat. Improvisasi kan tiap daerah beda-beda. Gini Pak Kabit, kisi-kisinya itu kita tetap mengacu kepada kisi-kisi nasional. Sebab nanti apabila kisi-kisinya kita improve sendiri, nanti ternyata tidak sesuai dengan nasional, itu akan jadi masalah pada siswa yang bersangkutan. Contohnya apa? Jadi gini, mungkin pernah ada kasus, kita kasih kisi-kisinya pada saat mereka melakukan seleksi di tingkat provinsi, kita kasih kisi-kisinya A, kemudian pada saat nanti di tingkat nasional, kisi-kisi yang mereka pertandingkan adalah B, sehingga ini tidak matching. Oke. Lanjut Pak Agus. Bagaimana Pak Arif? Sudah clear semuanya? Saya rasa sudah, yang penting kami tunggu datanya, kemudian nanti yang tugas kami dapatin Juknis yang untuk nasional sama provinsi, kami mendapatkan kisi-kisinya, kami secepatnya kami share. Ya, baik. Pak Agus. Ya, siap.
Sebelum ditutup, semua peserta membuka ininya, kameranya, speakernya. Kita buat yel dulu, supaya semangat. Semua peserta membuka speakernya. Ayo, semuanya dibuka speakernya. Speaker dan kamera, ayo dibuka semuanya. Dan kamera. Jangan takut yang mukanya jelek, tampilkan saja. Gimana kameranya? Nampak sudah. Dan batam speaker belum dibuka. SMK 2 Karimun belum dibuka. Belum dibuka tuh. Kalau nggak ada juga belakang aja. SMK 3 Batam. SMK 2 Tanjung Pinang. Oke, bagus. Oke. Play. Oke, silakan. Ayo semua sama-sama ya. Ya, siap. SMK. Bisa. Belum kompak. 1, 2, 3 SMK. Bisa. SMK bisa hebat. Terima kasih. SMK bisa hebat. Ya, bagus, closing. Suara adzan yang masuk. Allah Akbar. Waktunya sudah masuk azan. Nah, sholat. Langsung kasih kode ke Liza ada tuh. Oke, demikian Pak Arif Salman, udah boleh ditutup. Pak Arif Salman. Pak Kabid, silakan tutup, Pak Kabid. Oke. Sebentar, lagi azan. Pinang ya kan? Baik, terima kasih kepada seluruh peserta rapat persiapan PKS tingkat provinsi pada tahun 2021. Pada hari ini, tentunya semoga harapan kita dengan kondisi pandemi yang ada ini, perlombaan LKS tingkat provinsi Kepri bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, walaupun tidak didukung oleh pendanaan yang baik. Tapi saya yakin kita semua harus kompak, kita semua harus sama-sama menyukseskan perlombaan LKS ini hingga sampai dengan selesai, yang tentunya akan menghasilkan kader-kader dan para pemenang-pemenang juara-juara di tiap sekolah yang nantinya bisa mewakili Provinsi Kepri tingkat nasional dan membanggakan pemerintah Provinsi Kepri. Sekali lagi tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dalam perlombaan nanti jangan lupa protokol kesehatan lebih diketatkan dan ditingkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.